Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini hari Jumat, ketemu lagi dengan Mem di pembelajaran bahasa Inggris untuk kelas 12 BDP ya. Seperti hari Rabu kemarin, Mem jelaskan bahwa kita sudah membahas mengenai bagaimana membuat surat lamaran yang baik dan benar, dan Mem juga bilang bahwa hari ini akan Mem beritahu bagaimana cara membuat lamaran pekerjaan yang baik dan benar dengan juga contoh-contohnya. So this day I will give you a video from YouTube and then you can watch it. Dan jangan lupa untuk absen ya. Mem sangat mengharapkan kalian selalu absen, jangan suka lupa, karena memang absensinya akan Mem lihat dari komentarnya di YouTube ya. Oke, watching ya, fokus anak-anakku. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat. Video ini adalah video pertama untuk mata pelajaran penataan produk atau display. Perlu kalian ketahui bahwa penataan produk merupakan salah satu aktivitas yang sangat penting dalam keseharian operasional pengelolaan sebuah toko. Hasil dari aktivitas ini sangat berpengaruh langsung pada tingkat keberhasilan penjualan produk di dalam toko. Terlebih lagi bagi toko-toko retail modern yang mempunyai format layanan mandiri seperti minimarket, supermarket, maupun hypermarket. Nah, kegiatan menata barang merupakan kegiatan untuk memamerkan, mempertunjukkan, atau memperlihatkan sesuatu produk kepada pengunjung yang salah satu tujuannya sebagai alat promosi. Apalagi kalau yang ditata merupakan produk baru. Nah, pada video ini kita akan mengenal tentang kegiatan penataan produk dan penggolongan dalam penataan barang. Untuk itu, simak video ini selengkapnya. Bagian pertama ini kita akan mengenal penataan produk. Nah, bisnis pemasaran memerlukan sebuah komunikasi antara produsen dengan konsumen untuk mempromosikan barang secara langsung agar dapat menarik minat calon pembeli terhadap produk yang dipromosikan. Salah satu komunikasi antara produsen dengan pelanggan dapat terjadi melalui gambaran visual, layout, maupun penataan produk atau display di dalam toko. Nah, penataan produk atau display merupakan suatu peragaan untuk mempengaruhi konsumen melalui demonstrasi pemajangan barang sehingga memperoleh kesan tersendiri bagi konsumen. Yang pertama adalah pengertian penataan produk atau display. Penataan produk dalam kegiatan pemasaran sering dikenal dengan istilah display atau visual merchandising atau merchandise presentation. Nah, display sendiri adalah penataan barang dagangan di tempat tertentu dengan tujuan menarik minat konsumen, memudahkan konsumen untuk melihat dan memilih barang yang pada akhirnya membeli produk atau barang yang ditawarkan. Ada beberapa pengertian display menurut beberapa ahli. Nah, yang pertama menurut Ngadiman, display adalah tata letak barang dengan memperhatikan unsur pengelompokan jenis dan kegunaan barang, kerapian dan keindahan agar terkesan menarik dan mengarahkan konsumen untuk melihat, mendorong, dan memutuskan untuk melakukan pembelian. Nah, kemudian menurut William G. Salt, display adalah suatu cara mendorong perhatian dan minat konsumen pada toko atau barang dan mendorong keinginan membeli melalui daya tarik penglihatan. Yang ketiga, menurut Sofiah dan Shihabuddin, display adalah suatu yang dilakukan untuk menata barang yang mengarahkan pembeli agar tertarik
untuk melihat dan memutuskan untuk membeli. Dari beberapa pengertian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya tujuan display adalah untuk menarik perhatian konsumen, sehingga mendorong konsumen itu untuk melakukan pembelian, mendorong konsumen untuk berkeinginan membeli, mendorong konsumen untuk memutuskan membelinya. Nah, itulah pengertian display menurut beberapa ahli. Selanjutnya ada beberapa tujuan dari display. Yang pertama, tujuan display adalah sebagai attention dan interest customer. Attention dan interest customer memiliki pengertian untuk menarik perhatian para pembeli. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan cara menggunakan misalkan lampu warna-warni, pernak-pernik, cat dinding yang bervariasi warnanya, bila perlu mungkin diberikan hiasan, plang toko yang besar dan sebagainya. Nah, tujuan display produk ini lebih mengarahkan pada usaha agar konsumen tertarik pada produk serta mau datang dan masuk ke toko atau lokasi tempat jualan. Nah, kemudian tujuan yang kedua adalah desire and action customer. Desire and action customer yang dapat diterjemahkan menimbulkan keinginan calon pembeli sehingga tertarik untuk memiliki barang-barang yang dipamerkan atau dipajang di toko tersebut. Misalkan dengan cara menghias tempat dagang, memberikan label harga yang besar bila memberikan diskon, bahkan menghias barang dagangan dengan hiasan yang menarik dan melengkapinya dengan pelengkap lainnya. Nah, tujuan display barang semacam ini cenderung mengarahkan pada kenyamanan dan kemudahan bagi calon pembeli dalam melihat serta memilih produk. Hal yang perlu kita tangkap di sini adalah kenyamanan dan kemudahan. Nah, karena dua kata ini sangat dibutuhkan dan disenangi oleh para calon pembeli. Kalian juga ketika masuk ke toko pasti ingin mendapatkan kenyamanan di dalam toko dan kemudahan ketika proses pembelian. Nah, saat calon pembeli nyaman, mereka akan dengan senang melihat dan memilih produk yang dicari. Hal ini tentu akan membuat calon pembeli lebih betah di toko guna mencari atau memilih produk yang mereka butuhkan. Lihat awalnya datang ke toko ngantar teman yang mau beli. Keluar toko kita yang borong lebih banyak. Nah, tapi hal sebaliknya, bila calon pembeli merasa tidak nyaman dan merasa kesulitan dalam melihat dan mencari barang, tentu mereka akan cepat meninggalkan tempat jualan yang dikunjunginya, akan cepat meninggalkan toko. Akibatnya apa? Peluang penjualan akan hilang. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah contoh dari attention dan interest customer. Ya. Ini adalah contoh display yang menarik perhatian orang. Display dibentuk menyerupai sebuah tank, ya, sehingga menarik perhatian. Kalian pasti sering melihat display semacam ini di beberapa toko minimarket, supermarket maupun hypermarket. Nah, kemudian contoh dari desire dan action customer adalah seperti ini. Ini akan memudahkan, ya, akan memudahkan bagi kita yang memasuki toko lebih cepat dalam memilih barang, lebih cepat dalam menemukan barang, dan tentu akan menghemat waktu kita di dalam toko. Dan kita akan merasa nyaman dengan keadaan toko yang seperti ini, ya kan? Oke, selanjutnya macam-macam penataan produk. Ada 4 jenis penataan produk atau display. Yang pertama adalah window display. Yang kedua interior display. Yang ketiga exterior display. Dan yang keempat solari display. Nah, untuk yang pertama window display. Window display adalah pemajangan barang dagangan, gambar-gambar, kartu harga, simbol-simbol dan sebagainya di bagian depan toko yang disebut etalase atau jendela kegiatan usaha. Nah, window display biasanya ditampilkan di depan menggunakan etalase di bagian depan toko. Ya, kalian pasti sering melihat ya, toko baju
toko baju atau pakaian yang menampilkan display baju seperti ini. Nah, ini adalah model window display. Ya, penempatannya di depan sehingga apa? Dari luar orang lewat bisa kelihatan. Nah, kemudian ada beberapa fungsi ya dari window display ini. Yang pertama, menarik perhatian orang. Kalau kalian pergi ke mall pasti sering melihat tampilan seperti ini ya. Nah, ini tujuannya adalah menarik perhatian orang. Yang kedua adalah memancing perhatian terhadap barang-barang yang dijual di toko. Wah, kalau tampilan di depannya itu menarik, tentu orang yang lewat akan kepo. Wah, depannya aja menarik, dalamnya ada apa sih gitu kan. Mereka pasti akan mampir, timbul keinginan untuk mampir. Kalau udah mampir, kenapa? Kalau udah mampir, lihat-lihat, terus apa yang terjadi? Menimbulkan impuls buying atau dorongan seketika ingin membeli. Niat awalnya cuma lihat-lihat dari tampilan depan, wah kayaknya menarik nih tampilan toko. Coba lihat ke dalam, oh ternyata barangnya bagus. Yang awalnya lihat-lihat, keluar udah bawa barang belanjaan. Nah, ini sering terjadi. Nah, inilah tujuan dari window display, yaitu menimbulkan impuls buying atau dorongan seketika mendadak ingin beli gitu. Kemudian menimbulkan daya tarik terhadap keseluruhan suasana toko. Tadi ketika sudah masuk ke dalam, maka suasana toko akan menjadi menarik ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah menyatakan kualitas barang yang baik dan ciri khas toko tersebut. Nah, biasanya apa yang ditampilkan di depan itu adalah cerminan sebuah toko. Ya. Apa yang ditampilkan di depan adalah cerminan sebuah toko. Biasanya kalau di depan itu bagus, maka bagian dalamnya juga tentunya lebih bagus gitu ya. Oke, kemudian yang kedua adalah interior display. Interior display adalah pemajangan barang dagangan di dalam toko. Ya, kalau tadi windows itu bagian depan toko. Tapi kalau interior itu di dalam toko. Nah, interior display banyak digunakan untuk barang-barang yang sudah dikenal luas oleh masyarakat banyak. Biasanya di dalam interior display ini terdiri atas 4 macam. Yang pertama ada merchandise display. Nanti merchandise display ini dibagi lagi jadi open interior display dan close interior display. Nah, kemudian ada arsitektur display, store site and decoration, dan dealer display. Ya, biar jelasnya kita akan membahas ini satu persatu. Ya, yang pertama adalah merchandise display. Tadi merchandise display ada 2, open interior display dan close interior display. Nah, ini adalah contohnya. Open interior display ini adalah penataan barang dagangan di dalam kegiatan usaha di mana barang itu diletakkan secara terbuka. Ya kan, bisa dilihat di sini. Ini diletakkan secara terbuka sehingga calon pembeli bisa melihat dan mengamati tanpa bantuan petugas penjualan atau pramuniaga. Ini didisplay secara terbuka. Nah, kemudian yang kedua adalah close interior display. Nah, mungkin kalau kalian sering ya ke toko roti ya, toko kue, cake dan sebagainya, itu biasanya menggunakan close interior display. Karena apa? Tujuannya adalah untuk menjaga barang dagangan agar tidak kotor. Nah, close interior ini biasanya berada atau ditaruh di dalam lemari kaca atau etalase sehingga calon pembeli hanya bisa melihat saja tanpa bisa memegang. Nah, bila calon pembeli ingin mengetahui keadaan barang dagangan dengan memegang ataupun mencobanya, maka calon pembeli bisa meminta tolong pada wiraniaga atau penjaga tokonya untuk mengambilkan. Hal ini tujuannya tadi untuk menjaga barang agar tidak kotor dan mungkin bisa lebih menarik, atau mungkin barang tersebut bernilai mahal, misalkan perhiasan ya. Kalau kalian pergi ke toko emas, pasti semua barang dagangan ada di dalam etalase. Ya ada toko emas barang dagangannya menggunakan open interior, yang ada nanti hilang satu-satu ya. Oke, kemudian yang kedua adalah arsitektur display. Architectural display. Nah, itu menata barang dagangan sesuai dengan penggunaannya. Architectural display ini dapat memperbesar daya tarik calon pembeli terhadap barang karena barang-barang dagangan dipertunjukkan secara realistis. Misalkan ini adalah meja, maka meja harusnya didisplay di antara kursi-kursi, bukan
kursinya ini diletakkan di atas meja, ya kan? Walaupun ada yang mendisplay seperti itu. Architectural display ini mendesain barang sesuai dengan penggunaannya. Kalau kursi, ya kursi taruh di tempatnya, meja ditaruh di tempatnya. Jangan kursi taruh di atas meja, itu tidak sesuai tempatnya. Atau mungkin kalau kalian pergi ya ke toko mungkin kitchen set dan sebagainya, kalian bisa melihat bahwa kitchen set itu dipasang sesuai dengan keberadaannya, sesuai dengan penggunaannya. Atau mungkin kalau misalkan ada ya kursi sudut ya, kursi sudut itu ditaruh ya di sudut ya, itu adalah jenis architectural display, menempatkan barang sesuai dengan penggunaannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah store sign dan decoration. Nah, ini merupakan simbol, tanda, poster, lambang, gambar, dan semboyan yang diletakkan di atas meja atau digantung di dalam toko. Nah, store sign ini digunakan untuk memberi arah kepada calon pembeli ke arah barang dagangan dan memberi informasi mengenai kegunaan barang tersebut. Nah, misalkan ya di sini biasanya kalau kalian pergi ke toko pakaian misalkan ada tanda ya yang bergelantungan itu di atas, biasanya ada misalkan kemeja dewasa ya, kemeja remaja dan sebagainya. Atau misalkan di toko buku ya, di toko buku biasanya juga menggunakan tanda kan, buku tentang pendidikan, tentang religius, tentang fiksi, non fiksi dan sebagainya. Adapun dekorasi ini ya pada umumnya digunakan dalam acara-acara khusus seperti misalkan hari raya. Nah, di contoh ini adalah dalam memperingati Ramadan ya, pada bulan Ramadan maka toko didekor sesuai dengan temanya, yaitu tema Ramadan. Oke, kemudian 4 adalah dealer display. Nah, dealer display merupakan simbol atau petunjuk-petunjuk mengenai penggunaan barang yang dibuat oleh produsen. Nah, simbol-simbol tersebut seakan-akan memberi peringatan kepada pramuniaga agar tidak memberikan informasi yang tidak sesuai atau tidak benar kepada para calon pembeli. Jadi setiap produk itu biasanya sudah ada informasi produknya. Sehingga apa? Pramuniaga tidak bisa mengarang, tidak bisa melebih-lebihkan spesifikasi produk. Ya. Karena apa? Sudah ada petunjuk-petunjuk mengenai barang tersebut. Nah, kemudian yang ketiga tadi setelah window display, interior display. Nah, yang ketiga adalah exterior display. Exterior display adalah pemajangan barang dagangan di tempat tertentu di luar kegiatan usaha yang biasa digunakan. Nah, pemajangan sistem ini banyak digunakan untuk promosi barang, pengenalan produk baru, penjualan istimewa seperti misalkan cuci gudang, adanya diskon besar-besaran ya, biasanya ditaruh di depan, di luar toko, ya kan, dan lain sebagainya. Nah, adapun untuk pemasaran secara tetap, pemajangan sistem ini kurang optimal. Karena apa? Ada beberapa kelemahan seperti faktor pengamanan, karena ditaruh di depan toko, otomatis akan menimbulkan masalah keamanan. Kemudian juga cuaca ya, kalau misalkan hujan bagaimana nanti barang-barangnya dan lain sebagainya. Intinya exterior display ini hanya tepat dipergunakan untuk kondisi penjualan tertentu. Nah, kemudian yang keempat setelah exterior display adalah solari display. Solari display adalah menempatkan barang dagangan di bagian department store sebagai daya tarik bagi konsumen setelah masuk ke dalam toko. Misalnya pakaian yang digunakan oleh boneka model atau mannequin. Ya, kalian pasti sering melihat ya masuk ke dalam toko model-model seperti ini. Ya, display-display seperti ini. Ini fokusnya adalah penggunaan boneka model atau mannequin ya sebagai media untuk mendisplay. Nah, itulah keempat macam-macam penataan produk atau display. Saya ulang lagi, yang pertama adalah window display. Yang kedua, interior display. Yang ketiga, exterior display, dan yang keempat adalah solari display. Oke, itulah yang bisa saya sampaikan dalam video pertama ini. Nanti selanjutnya kita akan membahas tentang
pengelompokan barang dalam penataan produk. Namun sebelum itu, saya minta kalian menjawab kuis berikut ini. Nah, ada sebuah kuis. Dalam melakukan penataan barang dagangan, seberapa pentingkah kegiatan pengelompokan barang berdasarkan jenis-jenisnya? Seberapa pentingkah kegiatan pengelompokan barang berdasarkan jenis-jenisnya? Kalau kalian misalkan pergi ke minimarket atau supermarket, kalian pasti melihat bahwa barang-barang di situ di-display secara berkelompok. Nah, menurut kalian seberapa pentingkah kegiatan pengelompokan barang seperti itu? Nah, tulis jawaban kalian di kolom komentar video ini. Oke, saya rasa cukup. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sudah disaksikan videonya anak-anak? Sudah ya? Mem berharap dari video itu kalian lebih paham lagi bagaimana membuat sebuah lamaran pekerjaan yang pasti menarik untuk dibaca oleh perusahaan-perusahaan yang akan meng-hire kalian nanti, ya. Dan dari pembelajaran ini, Mem berharap nantinya sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, yaitu kalian bisa membuat sebuah application letter atau lamaran pekerjaan dalam bahasa Inggris yang baik dan benar. Oke, see you next week. Sampai sini dulu pembelajaran Mem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.